Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpirido, NPM 19640274 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Saya dari kelas Regional Siang Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan sistem pengairan pasang surut bersumber dari rawa. Dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Pasang surut. Pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka air laut, di mana amplitudo dan fasenya berhubungan langsung terhadap gaya geofisika yang periodik, yakni gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda angkasa, terutama bulan, bumi, dan matahari. Rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Berdasarkan pengaruh air pasang surut, lahan rawa dibedakan menjadi dua, yaitu lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak. Lahan rawa pasang surut adalah lahan rawa yang berada di sepanjang pesisir dan di sepanjang ruas sungai bagian hilir, di mana rejim sungainya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lahan rawa lebak adalah lahan rawa yang genangannya terjadi karena luapan air sungai atau air hujan di daerah cekungan di pedalaman. Karakteristik lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut terletak pada topografi datar, sehingga sering terluapi dan tergenang air secara periodik. Berdasarkan jangkauan pasang surutnya air, zona lahan pasang surut dibagi menjadi dua zona, yaitu zona pertama ialah zona rawa pasang surut air asin. Wilayahnya terdapat di bagian daratan yang bersambungan dengan laut, khususnya di muara sungai besar dan pulau-pulau delta di wilayah dekat muara sungai besar. Di bagian pantai ini, di mana pengaruh pasang surut air asin masih sangat kuat, seringkali disebut sebagai tidal wetlands, yakni lahan basah yang dipengaruhi langsung oleh pasang surut air laut. Fisiografi utama lahan ini ialah gambut dan marin. Zona 2 ialah zona rawa pasang surut air tawar. Wilayahnya masih termasuk daerah aliran sungai bagian bawah, namun posisinya lebih ke dalam ke arah daratan atau ke arah hulu sungai. Di wilayah ini, energi sungai, berupa gerakan aliran sungai ke arah laut, bertemu dengan energi pasang surut yang umumnya terjadi 2 kali dalam sehari, atau disebut semi-diurnal. Yang dominan pada zona ini ialah pengaruh air tawar atau freshwater dari sungai sendiri, karena wilayahnya sudah berada di luar pengaruh air asin. Fisiografi utama lahan ini ialah aluvial atau pluviatil, gambut, dan marin. Berdasarkan tipe luapannya, lahan pasang surut dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Tipe A yaitu lahan yang selalu terluapi air pasang baik pada pasang tunggal maupun pasang ganda. Tipe B yaitu lahan yang hanya terluapi pasang tunggal saja. Tipe C yaitu lahan yang tidak terluapi pasang secara langsung, tetapi melalui rembesan dengan tinggi muka air tanah kurang dari atau sama dengan 50 cm. Tipe D yaitu lahan yang sama seperti luapan tipe C, tetapi tinggi muka air tanahnya lebih dari 50 cm. Potensi dan kendala lahan rawa pasang surut. Berdasarkan PP nomor 73 tahun 2013 tentang rawa, rawa merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga potensi yang ada pada lahan rawa perlu dilestarikan dan dikembangkan atau ditingkatkan fungsi dan manfaatnya. Potensi pengembangan lahan rawa selain ditunjukkan untuk pengembangan ekstensifikasi lahan pertanian yang produktif, berfungsi pula sebagai sumber daya alam, serta sebagai lahan konservasi, berdasarkan potensi curah hujan dan iklim yang terjadi di daerah rawa pasang surut. Maka sebagian besar rawa pasang surut di Indonesia berpeluang ditanami padi 2 kali setahun. Adapun beberapa aspek hambatan atau kendala dalam pengembangan rawa ini, yaitu aspek air, aspek tanah, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan. Aspek air meliputi tata air, banjir, kekeringan, pH, serta salinitas. Aspek tanah meliputi pirit,
gambut, mudah tumbuh gulma, serta miskin unsur hara. Aspek sosial budaya meliputi permukiman, pemasaran, sarana transportasi, keterbatasan modal, serta keterisolasian. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lahan rawa dibedakan menjadi dua, yaitu lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak. Lahan rawa pasang surut memiliki dua zona. Pertama adalah zona rawa pasang surut air asin, dan yang kedua adalah zona rawa pasang surut air tawar. Berdasarkan tipe luapan lahan pasang surut, dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe A, B, C, dan D. Di Indonesia, rawa pasang surut berpeluang ditanami padi 2 kali setahun. Dalam pengembangannya, lahan rawa pasang surut mempunyai kendala dalam beberapa aspek, seperti aspek tanah, air, sosial budaya, dan lingkungan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.